Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum Bang Ishak. Waalaikumsalam. Mau bahas apa nih Bang hari ini? Ada yang menarik. Apa Sesuatu yang besar, tapi nampaknya pemerintah belum punya keinginan menuntaskannya. Kok bisa ya Bang ya? Iya, Coba kasus bahas langsung aja Bang. kasus pencucian uang di Departemen Keuangan senilai 349 triliun. Ini telah memicu konflik antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR diwakili oleh Arteria Dahlan dari PDIP. Dan ancamannya membuat dunia kampus bergolak. Sekarang Menko Polhukam Mahfud MD mendapat dukungan ratusan guru besar yang menginginkan Mahfud maju terus. Apalagi dia seorang ketua yang harus menuntaskan transaksi pencucian uang di negeri ini. Nah, sekarang yang terungkap adalah 349 triliun itu. Ini siapa yang mencuci uang di situ? Harusnya ini ditelusuri. Siapa yang punya uang di situ? Uang ini uang apa? Apakah ini uang narkoba, uang judi online, atau hasil korupsi? Ini harus bisa dilihat. Dan kita punya DPR yang seharusnya berkepentingan untuk mengungkap kasus ini dengan membuat panitia khusus tentang ini. Karena mereka mewakili kepentingan rakyat. Kemudian yang terungkap di situ juga dalam pertemuan rapat dengar pendapat dengan DPR ini, Komisi 3, juga terungkap ada penyelundupan emas batangan senilai 189 triliun yang dilaporkan PPATK pada tahun 2020. Sebelumnya tahun 2017 transaksi serupa juga dilaporkan oleh PPATK yang menyangkut nilai 180 triliun. Begitu banyaknya. Siapa yang punya ini? Untuk apa? Nah, kalau negara punya uang segini, kalau memang itu milik negara, maka banyak hal bisa dibuat dengan uang ini. Tapi tidak boleh digelapkan. Maka kita berkepentingan untuk menelusuri kasus ini sampai tuntas. Siapapun yang bersalah, siapapun yang terlibat dalam urusan ini, tidak peduli dia menteri, dia anggota DPR, atau dia konglomerat, dia harus diproses di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pengadilan yang pertama adalah mestinya secara politik DPR menyelesaikannya secara hukum. Kejaksaan Agung harus bertindak cepat. Dan KPK, Firly Bahuri, jangan terus bermain-main di kasus ecek-ecek. Ini kasus besar yang menyangkut negara. Di sini Firly harus turun tangan. Dan ini Presiden Jokowi sangat tercoreng oleh kasus ini. Dan seharusnya seorang jaksa agung dan ketua KPK mengambil inisiatif untuk menuntaskannya.
Nah itu yang kedua. Jadi ada ranah politik, ada ranah hukum, dan ada pengadilan tipikor. Tidak bisa diam. Instansi ini ya kita sudah tahu bahwa ketika KPK undang-undangnya direvisi pada akhir periode DPR 2014-2019, di akhir periode itu direvisi undang-undang KPK dan KPK menjadi lembaga pemerintah biasa yang berada di bawah kendali presiden, maka perintah presiden dibutuhkan mungkin saat ini agar Firly bisa bergerak ke tempat itu. Kemudian ya ini sangat mengherankan, di ujung periode saat pemerintah akan berganti pada tahun 2024, kasus-kasus besar ini terungkap yang menunjukkan bahwa pemerintah ini seperti dimainkan oleh satu kekuatan lain dan pemerintah tak berdaya. Kecuali ada oknum-oknum pemerintah yang ikut bermain di sini dan itu harus ditelusuri. Nah, kasus yang sebelum itu, kasus besar yang menimpa kepolisian kita, kasus Sambo, ya, yang melakukan pembunuhan terhadap koleganya sendiri sesama polisi karena tidak mau ikut perintah. Dan di situ juga ada duit yang disinyalir berjumlah 150 triliun lebih. Ini belum dikejar dan waktunya sekarang. Kemudian ada penggangsiran duit Telkomsel sebesar 3,2 triliun yang melibatkan Menek BUMN Erick Thohir yang punya kewenangan di situ dalam laporan konsumen cerdas hukum LSM, ya, diduga Erick kerja bareng dengan abangnya yaitu Boy Thohir yang berada di perusahaan GoTo. Nah ini tidak bisa dibiarkan. Ini sebuah aib dari pemerintah ini. Kecuali kita memang biasa dengan yang begitu. Tapi tidak bisa. Kasus ini tidak bisa dibiarkan karena melibatkan menteri-menteri dalam kabinet. Juga ada bisnis PCR yang melibatkan Menko Marves, ya, Luhut Binsar Panjaitan juga kerja bareng dengan Menek BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR. Ini menghasilkan konon kabarnya 10 triliun lebih. Ini harus disita oleh negara. Tapi kalau terbukti mereka bersalah. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah pembuktian di pengadilan. Tidak bisa menuduh sembarangan. Nah kasus-kasus ini ya membuat kita prihatin. Membuat kita dunia kampus dan para aktivis keadilan, aktivis kemanusiaan menganggap ya ini sebagai sebuah kegagalan pemerintah Jokowi. Tidak boleh terjadi yang seperti ini. Dan Jokowi masih punya waktu untuk membereskannya sebelum 2024. Nah, ada lagi yang lain. Adalah lumpuhnya pemerintah menghadapi konglomerat batu bara dan CPO. Orang-orang ini tidak tunduk kepada pemerintah, tidak tunduk kepada aturan-aturan negara dalam urusan memenuhi kebutuhan pasar domestik. Ada kewajiban di situ. Tapi mereka ini menolak tunduk kepada pemerintah dan pemerintah tidak melakukan apa-apa. Dan ini merupakan bagian dari kegagalan itu.
Nah, apa yang harus dilakukan? Pada saat yang sama, ya, ketika orang-orang ini para konglomerat batu bara ini sudah saya lakukan dalam liputan sebelumnya, 10 pesulap pencipta kemiskinan. Orang-orang ini, ya, para konglo batu bara ini, silakan ikuti video sebelumnya, ya, telah membuat kita yang memilikinya, ya, negara yang memilikinya, batu bara yang luar biasa besar, juga nikel dan lain sebagainya, emas dan lain sebagainya, harusnya membuat kita menjadi makmur seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini tidak terlihat sekian tahun terakhir. Bahkan boleh dibilang sejak reformasi. Ini tidak tampak upaya membuat semua SDA kita itu memakmurkan rakyat. Malah setelah harga internasional itu tinggi, kita diperas oleh para konglo batubara ini, ya, sehingga BLN harus membayar batubara dengan harga internasional. Negara apa ini bila pemerintahnya tunduk kepada kekuasaan para pemilik modal ini? Tidak bisa. Ini negara tidak boleh tunduk kepada mereka. Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah, kalau mereka tidak mau tunduk, maka pemerintah harus memberi sanksi. Pemerintah harus membuat mereka jera dengan cara memberi terapi efek cermin seperti saya bilang dalam tayangan video sebelumnya. Yaitu kalau mereka ngeyel dalam satu urusan, kita bikin sulit dia di urusan yang lain. Kalau mereka tidak mau memenuhi kebutuhan dalam negeri, pasar dalam negeri, kecuali bisa menjualnya dengan harga internasional, maka kita cabut izin mereka. Begini caranya membuat mereka tunduk. Dan pemerintah harus lebih tinggi dari para pemilik modal ini. Kalau pemerintah tidak melakukan itu, maka orang-orang ini akan melunjak. Akan juga memeras dari sisi yang lain. CPO dan minyak goreng sudah melakukannya. Mereka menjual kepada kita di pasar domestik dengan harga internasional. Sehingga dalam keadaan kesulitan duit, ketika kita jatuh miskin, kita harus membayar minyak dengan harga lebih mahal. Kemudian ketika dipaksa mereka untuk membuat minyak yang lebih murah, mereka menagih lagi kepada pemerintah kekurangannya itu. Karena dihitung dengan harga internasional itu. Ini kejahatan. Pemerintah tidak tunduk kepada yang begini. Pemerintah harus membuat mereka tunduk kepada aturan di dalam negeri. Silakan sisanya. Mungkin yang dibutuhkan di negeri ini cuma 20% dari produk mereka. Sisanya silakan ya ekspor. Tapi kalau kita tidak mengaturnya dan mereka mau mengatur kita dengan memberi kita harga yang mahal, maka negeri ini akan bangkrut. Rakyatnya akan jatuh miskin, bukan menjadi makmur. Seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Di sini, saudara sekalian, dibutuhkan sebuah kekuatan manajemen. Pemerintah jangan abai terhadap pengaturan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam bahasan berikutnya, yaitu tentang oligarki. Siapa mereka? Kita tunggu. Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut.